Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga mendapatkan manfaatnya, barokah di dunia dan akhirat. Terima kasih. Masuk ke soal 21 sampai soal 40. Itu soal PKN ya. Nomor 21, membentuk kantin yang tidak ada penjualnya dan pembeli hanya mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang sesuai harga barang yang diambilnya pada kotak uang. Hal ini mengajarkan kepada siswa proses tentang mengambil barang serta meninggalkan sejumlah uang ya. A. Kedisiplinan, B. Kejujuran, C. Musyawarah, D. Nasionalisme. Mengambil barang terus meninggalkan uang ya. Berarti ya tentang kejujuran. Yang B. Ya, tentang kejujuran. Sekarang kalau mengambil barang terus tidak meninggalkan uang kan berarti tidak jujur. Jadi yang tepat adalah kejujuran. Musyawarah kan tidak ada rapat, tidak ada rapat ya, tidak. Nasionalisme ya semacam kayak menghormati bendera, contoh-contohnya itu. Disiplin ya kayak mematuhi tata tertib sekolah itu misalnya. Berarti ini kejujuran ya. 22. Contoh proses pembelajaran nasionalisme yang tepat adalah A. Mengenalkan kemajuan teknologi dan globalisasi, B. Mengajarkan musyawarah, C. Mengajarkan untuk selalu menghargai jasa para pahlawan, D. Mengajarkan untuk menghargai orang lain yang sedang beribadah sesuai keyakinannya ya. Kalau ini jelas C ya, nasionalisme yaitu menghargai jasa pahlawan, menghormati bendera ya, yang berhubungan dengan nasionalisme. Mengenalkan kemajuan teknologi ya, teknologi mengajarkan musyawarah ya seperti ya proses pembelajaran musyawarah ya rapat gitu. Rapat, voting, untuk menghargai orang lain ini bab keagamaan. Menghargai orang lain yang sedang beribadah ini keagamaannya. 23. Indikator penting untuk menyusun penilaian pembelajaran PKN pada siswa kecuali A. Kontinuitas, B. Relevansi, C. Keterpakaian, D. non-teoritis. Ini jelas yang D. Seharusnya teoritis, bukan non itu tidak. Jadi harus menguasai teori. Teori terus mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya ya teoritis yang benar. Karena ada non ya ini jadi salah, kecuali kan yang bukan. A. Kontinuitas, berlanjut. Jadi ya materi lanjutan jadi ada kata lanjutan, ini kata kuncinya. Dari materi sebelumnya. Continue itu ya begitu. Relevansi, ini materinya itu relevan perlu untuk mempelajari materi lain. Jadi materi yang
yang diberikan, materi diperlukan atau relevan ya untuk mempelajari materi lain. Jadi kita kalau bisa bahasa-bahasa ilmiah seperti ini, artinya apa itu bisa kok. Bisa mendefinisikan sendiri gitu. Continue kan berlanjut ya itu. Jadi ya bisa didefinisikan sendiri, tidak harus hafal. C. Keterpakaian. Jadi bisa diaplikasikan, bisa dipakai ya. Bisa diaplikasikan atau dipakai. Bisa dipakai atau diaplikasikan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari ini. Contoh nomor 24. Kalau teoritis ini jelas teori ya, harus menguasai teori lalu diaplikasikan. Nah, sekarang nomor 24. Contoh pelanggaran norma kesusilaan di sekolah adalah A. Siswa mencontek ketika ujian namun tidak diketahui orang lain, maka dia akan merasa bersalah pada diri sendiri. B. Berkata kasar pada guru, kemudian dijauhi siswa yang lain. C. Membuang sampah di sembarang tempat, akhirnya dihukum menyapu halaman. D. Mencuri benda berharga di sekolah, kemudian dikeluarkan dari sekolah. Nah, kalau kita bingung ini, kesusilaan itu apa sih? Yang bersumber dari hati nurani, kesusilaan itu. Jadi baik buruknya itu terasa di hati. Kuncinya di sini. Nah, terasa di hati. Yang mana? Nah, ini. Dia akan merasa bersalah ini. Jadi yang kalau berkata kasar, kemudian dijauhi siswa, ini norma sopan ya. Kesopanan. Nah, ini dihukum, membuang sampah sembarangan dihukum. Ini norma hukum. Ini juga mencuri benda berharga di sekolah, dikeluarkan kan disanksi ya. Sanksi ya norma hukum. Dapat sanksi. Nomor 25. Prinsip demokrasi didasarkan pada rule of law, kecuali A. Tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang. B. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum. C. Hak asasi manusia dijamin undang-undang. D. Adanya musyawarah. Rule of law. Ya jelas ini ya, rule of law itu ini. Kita bisa kok diamati yang beda itu
Rule of law ini kan, rule of law itu apa sih? Rule of law itu kan hukum itu harus memerintah sebuah negara, bukan keputusan seorang pejabat, bukan keputusan pejabat-pejabat individual secara individual ya, atau secara kelompok. Jadi yang bukan ya jelas musyawarah ya. Musyawarah ini kan keputusannya tidak berdasarkan hukum ya, berdasarkan musyawarah rapat. Rapat biasanya ya diwakili, perwakilan, tidak mungkin kan rapat semuanya. Jadi rule of law ini hukum harus memerintah negara. Ya jelas tidak ada kekuasaan yang sewenang-wenang, jadi bukan individual ya, jelas tidak ada yang sewenang-wenang. Adanya kedudukan yang sama dalam hukum, hak asasi manusia dijamin undang-undang. Yang bukan adalah D ya, karena tidak melalui musyawarah, karena tidak berdasarkan musyawarah. Rule of law itu berdasarkan hukum. 26. Praktek demokrasi Indonesia pada tahun 1945-1959 itu demokrasi apa? Nah, yang A, parlemen. 1945 sampai 1959 itu parlemen ya. Demokrasi terpimpin itu 1959 sampai 1965. Kalau demokrasi Pancasila ini 1966 sampai 1998. Nah, kalau D, demokrasi langsung, atau ini sama ya dengan demokrasi reformasi atau reformasi lah, ya kan sifatnya memilihnya jadi langsung ya. Itu 1998 sampai sekarang ini. Sekarang nomor 27. Jenis peraturan yang ada pada pemerintah pusat diatur dalam Undang-Undang A. Pasal 1 nomor 1 UU 1950, B. Pasal 2 nomor 1 UU 1950, C. Pasal 1 nomor 2 UU 1950, D. Pasal 2 nomor 2 UU 1950. Peraturan pada pemerintah pusat itu diatur pada pasal 1 nomor 1 UU 1950. Yang ini itu UU dan peraturan pemerintah pengganti UU. UU, Perpu, peraturan pemerintah pengganti peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan pemerintah ke peraturan menteri.
Nomor 28. Peraturan perundangan daerah berlakunya A. Di setiap daerah di Indonesia. B. Provinsi atau kota kabupaten tertentu. C. Di daerah tertinggal. D. Di daerah yang sudah tergolong maju. Peraturan daerah itu ya untuk provinsi dan kota atau kota tertentu. Bukan, meskipun namanya daerah, ini bukan daerah bukan ya. Daerah itu ya provinsi dan kota atau kabupaten. Provinsi atau kota atau kabupaten, ini namanya yang dimaksud daerah. Nah, soal-soal seperti ini itu biasanya jawabannya itu yang paling beda sendiri. Nah, kalau opsi A itu kan ada kata daerah, opsi C juga ada kata daerah lagi, opsi D juga ada kata daerah lagi, yang berbeda sendiri ini. Biasanya ya itu yang benar. Saya biasanya menjawab soal-soal waktu masih kuliah PGSD juga begitu. B. Meskipun tidak belajar ya bisa menjawab dengan benar. Nomor 29. Pasal dalam Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang adalah A. Pasal 15A ayat 2, B. Pasal 16A ayat 1, C. Pasal 17A ayat 2, D. Pasal 18A ayat 2. Yang D. Yang benar yang D. Nah, untuk pasal-pasal lihat di video saya TWK ya, TWK tentang ringkasan pasal-pasal. Itu bisa untuk membantu menjawab dari kata-kata kuncinya. 30. Pasal sebagai Nomor 30. Pancasila sebagai pandangan hidup dapat didefinisikan sebagai segenap prinsip dasar yang dipegang teguh oleh suatu bangsa guna memecahkan berbagai persoalan kehidupan yang dihadapinya. Merupakan definisi Pancasila menurut siapa? Ini A. Soekarno, B. Subandi Al-Marsudi, C. Muhammad Hatta, D. Fatmawati. Ini adalah definisi dari Subandi Al-Marsudi. 31. Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila sebagai dasar dasar negara. A. Penentu arah dan cita-cita bangsa Indonesia. B. Tuntunan untuk melanjutkan kehidupan berbangsa. C. Pedoman setiap warga negara untuk berbuat sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. D. Landasan dasar untuk bermusyawarah. Dasar negara sebagai dasar negara itu yang A. Nomor 32. Ciri-ciri Pancasila sebagai sebuah ideologi terbuka, yaitu A. Bukan merupakan cita-cita yang hidup dalam masyarakat. B. Bukan berupa nilai-nilai dan cita-cita. C. Hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. D. Terdiri atas tuntutan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak. Ideologi terbuka itu tidak kaku ya. Ini mutlak salah. Ini salah. Sebenarnya dia adalah merupakan cita-citanya masyarakat ini. Nah, nilai cita-cita bukan ini sebenarnya ya iya berupa nilai dan cita-cita. Kalau ideologi terbuka itu, kalau tertutup ya itu bukan, ya tertutup ya diatur, ada orang yang membuat. Ideologi tertutup itu jadi bukan dari masyarakat sendiri. Jadi yang benar adalah C, karena dari masyarakat sendiri. Itulah yang dimaksud dengan ideologi terbuka.
dari masyarakatnya sendiri. Nomor 33, pasal yang mengatur pentingnya menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945 pasal A27 ayat 1, B27 ayat 2, C pasal 27 ayat 3, D pasal 30 ayat 2. Ini ya, kalau keutuhan negara berarti kan ada bela negara. Yang cocok adalah C ini ya, tentang bela negara, berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Kalau pasal-pasal ini ya lihat di video saya, ringkasan pasal-pasal materi TWK, wawasan kebangsaan, itu insya Allah sangat membantu. 34. Landasan dasar pentingnya menjaga keutuhan NKRI adalah A. Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Dasar 1945, C. Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Dasar 1945, D. Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang D. Yang lebih tepat yang D. Itu negara kesatuan berbentuk republik. Negara kesatuan berbentuk republik. 35. Bentuk manifestasi nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari antara lain A. Menghargai keragaman suku bangsa dan mengembangkannya, B. Bersikap jujur terhadap sesama, C. Bertanggung jawab atas setiap perbuatannya, D. Toleransi beragama. Ini manifestasi itu perwujudan. Nasionalisme itu mana yang cocok? Nasionalisme itu ya berarti ya berhubungan dengan persatuan. Nah, secara nasional. Jadi ya ini kan ada kata suku bangsa, ini kuncinya. Jadi nasional kan ada suku-suku bangsa yang menghargai keragaman. Kalau saya menjawabnya biasanya ini, saya lihat kata di soalnya, ini ada kata manifestasi nasionalisme, mana yang cocok itu ya, berarti yang A. Perhatikan bagan berikut. Undang-Undang Dasar 1945, MPR, DPR, Presiden, BPK, DPA, MA ya. Lembaga tertinggi dalam sistem pemerintahan negara kita adalah, lihat bagannya saja mana yang tertinggi. Jelas yang ini kan yang tertinggi. MPR masih membawai DPR ya. Presiden, BPK, DPA, MA. Jelas yang A. Bahkan hubungan antar lembaga pemerintah kota tingkat kota. Ini dilihat bagannya. Langsung aja ke soalnya. Pemerintah daerah provinsi bertanggung jawab atas DPRD dan gubernur. DPRD pemerintah kabupaten atau kota dan gubernur. C. Wali kota dan DPRD. D. Gubernur dan wali kota. Pemerintah daerah yang mana berarti? Ini ya, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah provinsi ya. Lihat bagannya saja ini. Bertanggung jawab atas mana? Nah, ini bertanggung jawab atas mana? Ini kan, ini
dan ini, ya kan? Ya toh? Yang ada kata-kata gubernur dan DPRD mana? Yang B. Jadi DPRD, pemerintah kabupaten atau kota, dan gubernur. Tanggung jawab kepada itu ya. Nah, dilihat saja susunannya kan gampang ini. Nomor 39. KPUD memiliki tugas dan wewenang serta kewajiban sebagaimana diatur dalam A. UU nomor 11 tahun 2003 pasal 31 dan 32, B. UU nomor 12 tahun 2003 pasal 31 dan 32, C. UU nomor 13 tahun 2003 pasal 31 dan 32, D. UU nomor 14 tahun 2003 pasal 31 dan 32. Nah, ini yang B, ini jelas hafalan ya, ini bukan pemahaman lagi, hafalan. 40. Prinsip politik luar negeri Indonesia adalah, ini harus bisa nih ya, langsung bebas aktif ya ini. Politik luar negeri bebas aktif ini. Langsung yang C. Nomor 41 sampai 60 ini sudah masuk ke matematika. Itu untuk video selanjutnya ya. Yang part 3, ini part 2 selesai. Terima kasih sudah menyimak video saya. Yang belum subscribe, mohon segera subscribe ya. Semoga ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat, dan dientengkan rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.